Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang tugas besar satu yang telah kami buat, yaitu kami beri judul dengan evaluasi usability submodul purchasing dan submodul receiving pada program Simple Store dengan menggunakan metode usability testing dan sistem usability scale. Simple Store adalah sebuah program aplikasi di bidang retail yang dikembangkan oleh teman kami, Billy Wijaya. Simple Store itu sendiri digunakan oleh minimarket, koperasi, supplier produk retail. Aplikasi ini memerlukan evaluasi usability agar bisa diketahui apakah aplikasi ini mudah dipahami dan digunakan oleh user. Dengan mengetahui tingkat usability-nya, maka diharapkan dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan feature agar program ini dapat diterima di pasar program retail dan juga dapat bersaing dengan program retail lainnya. Evaluasi akan dibatasi agar tidak terlalu kompleks dan akan dilaksanakan pada submodul utama yang paling sering digunakan, yaitu submodul purchasing dan receiving. Program Simple Store memiliki beberapa modul, yaitu modul inventory, modul sales, modul finance, modul audit, dan modul maintenance. Pada modul inventory terdapat beberapa submodul, antara lain purchasing dan receiving. Pada submodul purchasing digunakan untuk membuat purchase order atau order pesanan barang ke supplier. Dan pada submodul receiving, user memilih PO yang siap diterima, lalu melakukan modifikasi kuantiti yang diterima jika ternyata barang yang diterima jumlahnya berbeda dari kuantiti yang diorder melalui PO. Dapat juga menghapus barang yang tidak datang dari daftar yang ada, sehingga status PO yang diterima menjadi berstatus parsial, dan sisa barang yang belum datang dapat diterima kembali pada receiving baru dengan PO yang sama. Dengan sejumlah feature yang terdapat pada submodul purchasing dan receiving, terdapat banyak tombol, dan ini dapat menyebabkan beberapa user yang belum pernah menggunakannya merasa perlu mempelajari fungsi dari tombol-tombol tersebut, dan juga alur pengisian PO hingga PO tersebut disetujui oleh manajer. Lalu dapat diproses menjadi receiving saat barang diantar oleh supplier. Pada proses evaluasi digunakan 3 tahap. Yang pertama yaitu pengujian usability dengan skenario full scale. Kemudian melakukan pengukuran 4 hal, runnability untuk mengukur tingkat keberhasilan user pada saat menjalankan tugas tertentu yang telah ditentukan, efisiensi, kecepatan user dalam melakukan suatu tugas hingga selesai dengan memanfaatkan feature yang disediakan program, kemudian error, kesalahan user saat menjalankan tugas tersebut. Tahap evaluasi yang kedua adalah mengukur kepuasan. Pada tahapan ini menggunakan sistem usability scale. Tahap yang ketiga adalah wawancara untuk memperdalam input dari user mengenai 4 hal yang di atas. Kritik dan saran serta informasi mengenai kekurangan program akan dijadikan masukan kepada pengembang program untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas program Simple Store. Pengujian dilakukan dengan responden yang merupakan user baru, sehingga pengujian memorability diabaikan. Usability testing merupakan pengujian atas kelayakan suatu sistem berdasarkan efektivitas, efisiensi, dan specification dari user. Metode yang digunakan dalam usability testing adalah learnability, efisiensi, error, memorability, dan satisfaction. Pada usability ada beberapa kriteria yang wajib dipenuhi, antara lain 1. Mudah dipelajari, yaitu saat bagaimana user menyelesaikan tugas yang diberikan oleh peneliti dalam menggunakan program pertama kalinya.
2. Efisiensi adalah ukuran waktu yang diperlukan pengguna untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh peneliti dengan menggunakan program tersebut. 3. Error adalah tingkat kesalahan user dalam menyelesaikan suatu tugas. Tingkat keparahan yang diberikan oleh peneliti pada program tersebut. Yang keempat, memorability disebut juga retainability, artinya kemampuan user untuk mencapai efisiensi saat menggunakan program setelah lama tidak menggunakannya. 5. Kepuasan adalah tingkat kepuasan user untuk saat menggunakan program tersebut. Hal ini penting dalam aspek usability yang bersifat subjektif. System Usability Scale adalah kuesioner untuk mengukur persepsi kemudahan kegunaan dicanangkan oleh John Brook pada tahun 1986. Pada metode ini disusun pertanyaan sejumlah 10 pertanyaan yang diadopsi oleh original System Usability Scale. Lalu responden akan memberikan skala antara 1 sampai 5, di mana 1 itu adalah strongly disagree, lalu yang kelima adalah strongly agree. Interview atau wawancara dilakukan kepada responden setelah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh peneliti, di mana hal tersebut dilakukan dalam rangka mengetahui pendapat, saran, dan kritik dari responden tersebut. Usability guidelines adalah hasil dari interview tersebut akan dijadikan rekomendasi perbaikan program dan menjadi dasar pada usability guideline. Oke, berikutnya adalah metodologi penelitian yang berisikan tentang tahapan yang akan dilakukan untuk pengujian usability test. Yaitu yang pertama adalah perencanaan dan persiapan. Di sini peneliti mempersiapkan daftar tugas dan menentukan indikator keberhasilan. Perencanaan ini penting dilakukan agar bisa membuat kerangka kerja untuk proses pengujian yang akan dilaksanakan. Di sini terdapat tabel yang berisikan parameter kode, tugas, dan indikator keberhasilan. Terdapat 8 kode yang terdiri dari T1 yang berisikan tugas membuat item barang baru dengan indikator keberhasilannya berhasil membuat dan melengkapi field yang digunakan untuk menyimpan record barang baru tersebut. Kemudian ada kode T2 yaitu memiliki tugas sebagai membuat purchase order yang baru dengan cara menginput per barang, dan indikator keberhasilannya berhasil membuat PO dengan mengisi lengkap field pada form purchasing dan mengorder barang yang masuk kategori minim atau habis saja. Kemudian itu ada kode T3 yang berisikan tugas membuat purchase order untuk supplier tertentu dengan cara mengimpor dari PO yang udah ada. Dengan indikator keberhasilannya berhasil membuat PO dengan cara impor dari yang PO lama pada supplier tertentu. Lalu selanjutnya itu ada T4 yang berisi tugas untuk membuat purchase order dengan mengimpor dari file purchase request atau PR, lalu mengecek hasil PO yang terbagi per supplier barang yang di request pada PR. Dengan memiliki indikator keberhasilan itu berhasil membuat PO dengan cara import dari PR dan mengetahui jika PO tersebut terbagi menjadi beberapa PO sesuai dengan supplier barangnya. Kemudian itu ada kode T5 yang berisikan tugas melakukan pencarian PO dari data yang tersimpan, kemudian melakukan approval PO dan mencetak PO. Dengan memiliki indikator keberhasilannya berhasil menemukan PO yang dicari, mengetahui cara approval dengan login sebagai manajer, dan berhasil mencetak PO tersebut. Kemudian ada T6 yang berisikan tugas untuk membuat receiving atau penerimaan barang berdasarkan PO yang aktif. Yang memiliki indikator keberhasilan berhasil membuat receiving dari PO yang aktif.
lalu mengupdate stok. Kemudian ada kode T7 yang berisikan tugas membuat receiving atau penerimaan barang secara parsial dengan skenario yang kurang dan ada barang yang tidak datang, dan memiliki indikator keberhasilan berhasil melakukan nilai kuantiti yang diterima lalu menghapus barang yang tidak datang. Kemudian kode yang terakhir yaitu T8 yang berisikan tentang tugas membuat supplier baru dan mereset daftar barang yang per supplier dan mengeset harga beri master setiap barang, dan memiliki indikator keberhasilan berhasil membuat supplier baru dan menentukan barang yang akan dipasok oleh supplier tersebut. Kemudian ada menyiapkan responden atau partisipasi. Usability testing biasanya dilakukan kepada orang-orang yang terkait maupun yang tidak terkait dalam program diuji. Untuk suatu program yang memang diuji untuk aplikasi tertentu seperti inventory, purchasing, receiving, maka user yang tidak memiliki pengetahuan dasar tentang purchasing tentunya tidak memerlukan penyesuaian dalam pembelajaran yang lebih. Di sini kami telah menyiapkan 5 orang responden yang akan diuji coba, yang akan diambil sampelnya. Yang pertama, kami beri kode R1 yang bernama Selvia Veronica yang berumur 41 tahun dan memiliki pekerjaan di berumah tangga. Kemudian ada kode responden R2 yang memiliki nama Anin Dia Hanaef yang berumur 16 tahun dan pekerjaannya masih pelajar SMU. Kemudian ada kode responden R3 dengan nama Virtia Haryanto yang berumur 41 tahun dan pekerjaan staff purchasing. Responden keempat yang memiliki kode responden R4 yang bernama Adrianus Yulianto, umur 23 tahun dan memiliki pekerjaan mahasiswa. Dan responden yang terakhir memiliki kode responden R5 yang bernama Taufik, berumur 45 tahun dan pekerjaan di luar swasta. Kemudian tahapan melaksanakan pengujian. Di sini peneliti memberikan tugas kepada para responden berdasarkan skenario tugas yang disusun. Pengujiannya setiap responden diadakan terpisah dan dipastikan responden yang sudah melakukan pengujian tidak beritahukan hal-hal yang ada pada pengujian kepada responden yang belum mengikutinya. Penguji hanya boleh berbicara saat memberikan tugas baru. Setelah pengujian dilaksanakan, penguji diberikan kuesioner singkat dan wawancara terhadap responden tersebut. Oke, sekian. Selanjutnya bab 4 adalah analisis dan pembahasan. Di sini usability aspek learnability. Berikut ini adalah hasil pengujian aspek learnability untuk mengukur tingkat kemudahagunaan. Pada tabel 2 hasil pengujian learnability, responden R1 berhasil melaksanakan 7 tugas, 1 parsial dan 0 gagal. Kemudian responden kedua berhasil melaksanakan 7 tugas, 1 parsial dan 0 gagal. Responden R3, R4, R5 berhasil melaksanakan 8 tugasnya. Sehingga sukses rate-nya dapat dilihat di sini adalah 9375%, 9375% dan yang lain 100%. Menggunakan rumus sukses rate sama dengan sukses task plus parsial sukses task dikalikan setengah dibagi total task kalikan 100%, maka hasilnya adalah 93,75%. Setelah semua responden dihitung sukses rate-nya seperti pada tabel 2, kemudian rata-rata maka hasilnya adalah 97,5%. Nah, di sini ada salah ketik sebenarnya, ini adalah 97,5 ya. Oke. Menurut Sauro,
Rata-rata perhitungan sukses rate adalah 78%. Dengan demikian hasil 97,5% dikategorikan baik. Kemudian pengujian berikutnya adalah usability aspek efisiensi. Pengukuran aspek efisiensi dilakukan dengan menghitung waktu yang digunakan responden dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Di sini tugas ada T1 sampai T8, kemudian responden R1, R2, R3 menyelesaikan dengan waktu seperti ini. Waktu standarnya adalah waktu yang diperkirakan secara normal untuk menyelesaikan setiap tugas. Jadi di sini terlihat di tugas pertama dan tugas kedua semuanya melaksanakan tugasnya berdasarkan waktu yang sudah dilakukan standarnya. Beberapa ada yang melebihi standar seperti 202, 411 ini yang melebihi standar, tapi yang lain kebanyakan adalah di bawah standarnya. Oke. Menggunakan rumus time based efficiency, maka perhitungan dimasukkan ke dalam rumus dengan hasil 0,00012067 joules per second. Jadi hasil perhitungan time based efficiency yang telah dilakukan, hasil komponen efisiensi adalah 0,001207 joules per second. Artinya setiap detik menyelesaikan sepersekian tugas. Usability aspek error. Untuk mengukur usability pada aspek error pada sistem dilakukan dengan menghitung jumlah kesalahan yang dilakukan responden. Nah, total kesalahan yang dilakukan responden ini ada 5. Kemudian berdasarkan error rate sama dengan total defects dibagi opportunities dikalikan total responden, maka mendapatkan hasil 0,03125. Dengan demikian, hasil dari perhitungan tingkat kesalahan atau error rate pada saat melaksanakan tugas adalah 0,03125 yang menurut Sauro 2012, besaran jumlah rata-rata kesalahan dalam penyelesaian petugasnya adalah 0,70. Berarti error rate yang didapat masih tergolong normal dan sedikit. Dari hasil interview setelah dilaksanakan pengujian, mendapatkan masukan berikut ini. Jadi untuk membuat kode item yang baru, user harus melihat daftar barang yang ada dulu untuk mengetahui kode yang sudah dipakai. Sehingga jika ingin menambahkan kode barang baru, harus melihat urutan kode item terakhir pada kategori dan subkategori yang terkait. Dengan demikian, walaupun user sudah dibuatkan fasilitas untuk mendapatkan nomor secara acak, tetapi kode barunya tidak mengikuti urutan kode item pada kategori dan subkategori yang merupakan grupnya. Sehingga disarankan untuk dibuatkan kode item otomatis berdasarkan kategori dan subkategori dengan nilai yang urut. Di form purchasing, jika ada diskon yang adanya di nota, bukan di transaksi per barangnya. Jadi diskon nota itu misalkan totalnya 10.150.000, kemudian di diskon di atas di total notanya itu 150.000. Nah, jadi 150.000 nanti akan dibagikan ke per item. Misalkan di situ ada 10 item, berarti ada masing-masing akan dibagikan. Nah, itu namanya diskon atas. Jadi pada diskon atas tidak muncul secara eksplisit berapa rupiah diskonnya, walaupun totalnya secara keseluruhan sudah berkurang sesuai dengan diskonnya. Jadi minta dimunculkan, sarannya adalah untuk menampilkan nilai diskon atas yang dibagi per barang. Kemudian saran selanjutnya adalah jika master item dibuka oleh lebih satu komputer dalam waktu bersamaan, apa yang dikerjakan oleh user yang satu tidak terlihat oleh user yang lain. Artinya, misalkan di user A lagi bikin kode barang ada 5 kode, user yang B membuat kode barang ada 3 kode. Nah, user A dan user B ini tidak saling melihat kode baru yang dibikin masing-masing karena komputernya terpisah. Begitu mereka tutup atau mereka tekan tombol refresh, baru akan terlihat pekerjaan mereka akan tergabungkan menjadi 8 kode baru. Nah, di sini disarankan agar dibuatkan refresh otomatis, jadi tidak perlu menekan tombol refresh dulu, sehingga setiap ada user yang menambahkan kode barang baru itu otomatis akan terlihat di komputer sebelahnya. Kemudian saran berikutnya adalah meminta agar barcode barang itu bisa diisi lebih dari satu. Karena banyak kasus di mana satu barang yang memiliki 2 barcode berbeda karena beda
produsen atau beda negara, walaupun produknya itu sama nama dan ukurannya. Kemudian saran berikutnya adalah user merasa terbantu dengan fasilitas melihat stok saat membuat PO, dan juga terbantu juga untuk mengimport PO lama dan mengimport purchase request, sehingga tidak usah menginput ulang, tinggal modifikasi sedikit jika ada item yang ingin tidak diorder. Kemudian user juga merasa terbantu dengan adanya fitur koreksi harga di tombol ganti harga receiving, karena biasanya kalau kita sudah receiving itu otomatis PO-nya akan dikunci karena barang sudah diterima, tidak boleh diedit lagi. Padahal biasanya supplier suka kadang-kadang ada perubahan harga yang tidak diketahui pada saat kita bikin PO, pada saat receiving baru diketahui ada perubahan harga, sehingga kalau harus dikembalikan ke prosedur awal maka PO itu harus dibatalkan semua, harus diketik ulang, kemudian di approval ulang, baru receiving dengan harga yang baru. Nah, dengan adanya fasilitas ganti harga receiving, kita tidak perlu mengganti PO-nya, membatalkan PO, tapi cukup mengganti harganya dengan approval dari manajer. Hasil dari sistem usability scale menggunakan penilaian SUS. Jadi tekniknya adalah membagi pertanyaan bernomor ganjil dan bernomor genap. Untuk setiap pertanyaan ganjil, mengurangi nilai skor dengan nilai 1. Misalkan skornya itu adalah 1 sampai 5 antara strongly disagree dengan strongly agree. Nah, itu setiap skor yang dipilih, misalkan dia milih nomor 4, berarti akan dikurangi 1. Itu untuk pertanyaan yang ganjil. Sedangkan untuk setiap pertanyaan genap, itu menggunakan indeks 5 dikurangi dengan nilai jawaban, nilai skor. Misalkan skornya dia milih strongly agree, berarti 5 dikurangi 5. Kemudian menggabungkan hasil nilai untuk pertanyaan ganjil dan pertanyaan genap. Hasil penggabungan itu kemudian dikalikan dengan indeks 2,5. Sehingga nilai tertinggi skor SUS adalah antara 0 sampai 100. Kita bisa melihat tabel berdasarkan grade. Nilai SUS antara di atas 80,3 sampai 100 mendapatkan grade A atau baik sekali. 68, 80,2 itu mendapatkan grade B. 67 grade C. 51 sampai 66 D atau kurang. Di bawah 51 E, kurang sekali. Nah, kita bisa tampilkan kita bisa zoom tampilan gambarnya. Ini adalah salah satu contoh jawaban berdasarkan pertanyaan SUS. Contoh, saya rasa saya ingin sering menggunakan sistem ini. Kemudian dijawab dengan angka 5, sangat setuju. Berarti karena ini ganjil, berarti 5 dikurangi 1 hingga mendapatkan skor 4. Saya rasa sistem ini terlalu kompleks atau rumit. Scale-nya 3, antara sangat tidak setuju dengan sangat setuju, jadi dia netral. Posisi scale 3, berarti 5 dikurangi 3, ketemunya 2. Kemudian saya rasa sistemnya mudah digunakan, mendapatkan skor 4, jadi 4 min 1, 3. Demikian seterusnya, setelah dijumlah menjadi 33. 33 ini dikalikan 2,5 menjadi 82,5. Begitu juga untuk responden kedua. Di sini mendapatkan jawaban 4, berarti 4 dikurangi 1. Kemudian yang genap adalah 3, berarti 5 dikurangi 3. Jadi yang 4-nya ini adalah skor skala dikurangi indeks 1 ketemu skor. Sedangkan yang genap adalah indeks 5 dikurangi skala ketemu skor. Dengan total 31 dikalikan 2,5 menjadi 77,5. Responden ketiga dengan jawabannya mendapatkan total 39 dikalikan 2,5 menjadi 97,5.
Untuk responden keempat mendapatkan skor 95. Responden yang kelima mendapatkan skor 95. Berdasarkan perhitungan tersebut, ini adalah responden dan skor yang diperoleh, mendapatkan total 447,5 dibagi 5 responden menjadi 89,5 rata-ratanya. 89,5 mendapatkan grade A yang artinya baik sekali pada skala SUS, di mana standar terendah dari SUS adalah 67. Di bawah skor tersebut dianggap produk gagal atau tidak layak. Oke, selanjutnya kesimpulan. Kesimpulannya, setelah dilaksanakan penelitian pada program Simple Store di submodul purchasing dan submodul receiving dengan metode usability testing dan sistem usability skill, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, pada pengujian usability aspek learnability mendapatkan hasil 97,5%. Rata-rata perhitungan sukses rate adalah 78%. Dengan demikian, 97,5% dikategorikan baik. Pada pengujian usability, aspek efisiensi mendapatkan hasil 0,0000120,627 goals per second. Yang ketiga, pada pengujian usability, aspek error hasil dari perhitungan tingkat kesalahan pada saat melaksanakan tugas adalah 0,03125. Menurut Sauro, besaran jumlah rata-rata kesalahan pada menyelesaikan tugasnya adalah 0,70. Berarti error rate yang didapat masih tergolong normal dan sedikit. Yang keempat, pada pengujian usability aspek stratification dengan metode SUS mendapatkan skor 89,5%, yang merupakan grade A, baik sekali. Yang kelima, mendapatkan saran dan masukan dari responden agar melakukan perbaikan seperti terdapat pada poin 4.4.